Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat semuanya ya. Hari ini kita berkumpul lagi untuk ibadah online. Masih semangat kan untuk puji nama Tuhan? Iya, walaupun di rumah, kita tetap harus semangat untuk puji nama Tuhan. Karena adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pasti selalu menyertai adik-adik, oke? Nah, kalau gitu, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, coba kakak mau lihat adik-adik semuanya duduknya yang manis, sikapnya yang baik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya, yuk kita sama-sama bawa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat cinta kasih-Mu, buat penyertaan-Mu untuk kami semua. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu, walaupun cuma di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus baik.
Nah, adik-adik, burung pipit aja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Pasti akan selalu Tuhan berkati. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah siap semua ya? Kalau gitu, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini sudah makan? Ayo, sudah makan semuanya? Oh, sudah. Makan apa adik-adik? Oh, ada yang makan bubur ya. Oh, ada juga yang makan nasi uduk. Iya. Roti juga ada. Roti sama susu. Wah, kita semuanya harus makan ya adik-adik untuk menambah semangat kita, menambah kesehatan kita biar tubuh kita sehat. Nah, Kakak Novi juga di sini suka sekali makan. Apalagi makanan pedas, favoritnya Kakak Novi. Sekarang Kakak mau tanya, kira-kira kalau kita nggak makan sehari, apa yang akan kita rasakan adik-adik? Pasti kelaparan ya? Iya, pasti kita lapar dan bukan cuman itu. Kita bisa jatuh sakit, perutnya sakit, kita bisa pusing. Wah, pokoknya kacau deh adik-adik kalau misalnya kita nggak makan. Ya, jangankan nggak makan sehari. Misalnya kita nggak makan pas malam aja, besokannya kita bisa jadi sakit adik-adik. Wah, nah hari ini kakak mau cerita bahwa Tuhan itu pernah tidak makan selama 40 hari. Wah, banyak banget ya adik-adik. Kita aja gak makan sehari aja bisa kelaparan, bisa sakit. Gimana 40 hari ya? Ayo, gimana adik-adik? Nih ceritanya seperti ini ya. Jadi saat itu adik-adik, Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, di sana Tuhan Yesus berpuasa adik-adik. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum. Ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Banyak banget kan adik-adik? Dan akhirnya saat itu Tuhan sudah mulai merasa lapar adik-adik. Lalu datanglah iblis. Dia datang untuk mencobai Tuhan. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu-batu menjadi roti. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apa jawab Tuhan Yesus adik-adik? Apakah Tuhan mau merubah batu menjadi roti supaya dapat dimakan oleh Tuhan? Oh, tentu tidak adik-adik. Tuhan Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Kemudian, iblis membawa Tuhan ke atas bait suci. Di sana Tuhan dicobai untuk kedua kalinya adik-adik. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menjatuhkan dirinya ke bawah, karena nanti pasti akan ditolong oleh malaikat di bawah. Lalu Tuhan pun menjawab iblis bahwa di kitab suci, di firman Tuhan itu tertulis bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah.
Jawab Tuhan Yesus ke iblis, adik-adik. Dan bukan hanya itu, adik-adik. Untuk ketiga kalinya, iblis mencobai Tuhan Yesus. Dia membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia, adik-adik. Di sana iblis bilang kepada Tuhan bahwa kerajaan dunia ini akan menjadi milik Tuhan Yesus jika dia mau menyembah kepada iblis, adik-adik. Tentu saja Tuhan menjawab iblis. Tuhan berkata kepada iblis bahwa menurut firman Allah, kita semua di sini hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, mendengar jawaban Tuhan Yesus tadi, akhirnya iblis pun kalah, adik-adik. Akhirnya iblis pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus, adik-adik. Ia tidak berhasil menggoda Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu taat kepada Allah. Seperti yang tadi pencobaannya pertama, adik-adik. Meskipun Tuhan itu lapar, tapi Tuhan mau menunda atau menahan keinginannya untuk tidak makan, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan aja taat. Tuhan Yesus aja selalu taat kepada Allah Bapa. Dia menunda keinginannya untuk tidak makan, sekalipun dibujuk oleh iblis. Tuhan juga mau supaya kita anak-anaknya juga taat pada Tuhan Yesus. Dan taat juga sama orang tua. Tuhan juga mau supaya kita ini bisa menunda keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau waktunya belajar nih adik-adik, adik-adik harus menunda keinginannya untuk main, untuk nonton TV, atau untuk yang lainnya. Ya adik-adik. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau belajar taat seperti Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Nah, kalau gitu, kita semua di sini bukan cuma adik-adik kok. Kakak juga mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, terakhir, kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat firman Tuhan. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yuk adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa yang di surga. Yuk kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat seperti-Mu. Tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang taat, tidak hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati. Kami juga mau minta kesehatan, sukacita, damai sejahtera
untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat ya semuanya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.